Anak domba ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Sang istri lalu menghampiri sambil membawakan secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang dari tadi melamun segera menyambut ucapan istrinya. "Iya nih, aku sedang memikirkan soal kurban di hari raya Idul Adha. Aku ingin sekali berkurban, tapi uangku kan hanya sedikit," jawab Abu Nawas. "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi. Bagaimana kalau kamu beli anak domba saja sekarang? Harganya kan pasti lebih murah. Nanti saat Idul Adha tiba, domba itu sudah besar," saran sang istri. "Wah, benar juga katamu," sahut Abu Nawas. "Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga." Dan sesampainya di pasar, Abu Nawas pun sibuk berkeliling mencari anak domba yang sesuai dengan isi kantongnya. "Waduh, Tuan, kalau cari anak domba dengan uang segitu sih agak sulit, Tuan. Tapi kalau Tuan mau, aku ada. Hanya saja ya anak dombanya kurus, Tuan," kata salah satu pedagang. "Ya udahlah, coba aku lihat," pinta Abu Nawas. Si pedagang pun lalu memperlihatkan seekor anak domba yang kurus dan kecil. "Aduh, kurus sekali ini. Ukurannya juga lebih kecil daripada anak domba pada umumnya," pikir Abu Nawas. "Bagaimana, Tuan? Apakah Tuan berkenan?" tanya si pedagang. Awalnya Abu Nawas tampak ragu, tapi karena hanya itu yang terjangkau olehnya, akhirnya ia pun membelinya. "Kalau dirawat dengan baik dan diberi makan yang cukup, domba ini pasti akan tumbuh besar dan gemuk," pikir Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun membawa pulang dombanya. "Wah istriku, ini dia anak domba yang berhasil aku beli," ucap Abu Nawas. Sang istri pun senang melihatnya. "Nah, kamu harus rajin memberinya makan. Jangan sampai telat, biar dombanya cepat gemuk," pesan istrinya. Abu Nawas pun lalu membuat kandang kecil di samping rumah sebagai tempat tidur anak domba itu. Namun, belum juga 2 hari ia memeliharanya, musibah terjadi. Anak domba itu hilang dicuri orang. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Abu Nawas melihat ada seorang yang mencurigakan mendekati kandang. Ternyata benar orang itu mengambil anak dombanya dan langsung kabur. Abu Nawas berusaha mengejar, tapi pencuri itu sudah jauh menghilang. Sebenarnya ia sempat mengenali wajah pencuri itu. Tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Abu Jahil. Namun karena tak punya cukup bukti, Abu Nawas tak berani menuduhnya sembarangan. "Tega benar Abu Jahil. Padahal aku membelinya dengan susah payah," sesal Abu Nawas dalam hati. Seminggu pun berlalu, Abu Nawas masih belum menemukan cara untuk mengungkap kebenaran. Hingga sampai pada suatu hari datanglah Tuan Hamid ke rumahnya. "Abu Nawas, nanti malam jangan lupa ya datang ke rumahku. Aku akan mengadakan acara syukuran," tutur Tuan Hamid. "Insya Allah Tuan, saya akan datang. Tapi ngomong-ngomong siapa saja yang diundang Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kamu, Tuan Hakim dan tetangga kita Abu Jahil," jawab Tuan Hamid. Setelah Tuan Hamid pergi, Abu Nawas pun mendapat ide cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Malam harinya Abu Nawas datang ke rumah Tuan Hamid. Ternyata Tuan Hakim dan Abu Jahil sudah hadir. Mereka lalu duduk bersama di depan meja makan. "Abu Nawas, aku dengar anak dombamu dicuri maling." "Aduh, kasihan sekali kamu," kata Abu Jahil pura-pura prihatin. Abu Nawas pun hanya diam, tak menanggapi. "Emang benar Abu Nawas? Kapan kejadiannya?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan Hakim,
Kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu lah, jawab Abu Nawas. Tak lama kemudian Tuan Hamid membawa sepanci sop kambing yang harum dan menggoda. Abu Jahil pun tampak girang. Kelihatannya sedap sekali ini. Aku sudah tak sabar ingin menyantapnya, seru Abu Jahil. Abu Nawas pun memulai permainannya. Kalau melihat sop kambing yang lezat begini, aku jadi teringat anak dombaku yang hilang. Aduh, sayang sekali. Padahal anak domba itu tak ada duanya di desa ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, bulunya lembut seperti sutra. Siapapun yang melihatnya pasti ingin memilikinya. Wah, sayang sekali aku belum sempat melihatnya, Abu Nawas, ujar Tuan Hakim. Itu belum seberapa, Tuan Hakim. Saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bahkan bisa mendendangkan qasidah, Tuan Hakim, tambah Abu Nawas. Tuan Hakim dan Tuan Hamid pun terbelalak tak percaya, tapi tampak kagum. Sementara itu Abu Jahil pun mulai geram. Ia tahu betul bahwa anak domba itu tak sehebat cerita Abu Nawas. Tak tahan lagi ia pun keceplosan. Ah, dasar pembual, jangan percaya. Abu Nawas hanya membual dengan cerita palsunya. Tuan Hakim pun terkejut. Yang benar yang mana nih? Abu Jahil bilang ceritamu palsu, tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Untuk apa saya berbohong, Tuan Hakim? Kalau saja anak domba itu masih ada, pasti Tuan Hakim akan percaya, jawab Abu Nawas memancing. Wah, iya juga ya, benar juga katamu, sahut Tuan Hakim sambil mengangguk. Abu Jahil pun semakin panas. Ia tak terima Abu Nawas mendapat pujian karena cerita yang menurutnya itu bohong. Cerita Abu Nawas itu palsu, Tuan Hakim, jangan mudah percaya, protes Abu Jahil. Loh, apa buktimu kalau cerita Abu Nawas itu palsu? Tanya Tuan Hakim penasaran. Tanpa sadar, Abu Jahil pun menjawab, ya, sebab anak dombanya kan ada padaku. Sontak suasana pun menjadi hening. Wajah Abu Jahil langsung pucat. Ia baru sadar kalau dirinya telah masuk ke dalam perangkap. Nah, sekarang terungkap sudah siapa pencuri anak dombaku, seru Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Hakim telah bekerja sama membuat skenario untuk menjebak Abu Jahil. Cerita anak domba yang bisa bernyanyi hanyalah jebakan untuk membuat Abu Jahil terpancing. Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas dan bersiaplah menerima hukuman, ujar Tuan Hakim dengan tegas. Akhirnya Abu Jahil pun harus menyerahkan kembali anak domba yang dicurinya dan ia dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya ketika seorang pria terkenal di kampung itu datang menghampirinya. Pria ini dikenal sangat keras kepala dan siapapun yang berdebat dengannya selalu kalah karena dia tidak pernah mau mengalah. Abu Nawas, kata pria itu, aku dengar kamu orang pintar, tapi aku yakin kamu tidak bisa membuatku berubah pikiran tentang sesuatu. Abu Nawas pun tersenyum. Oh begitu, baiklah, mari kita coba. Apa yang ingin kau buktikan? Aku yakin bahwa matahari adalah bulan dan bulan adalah matahari, kata pria itu dengan penuh keyakinan. Abu Nawas pun pura-pura terkejut. Benarkah? Wah, itu penemuan yang luar biasa kawan. Tapi sebelum aku setuju, bisakah kau tunjukkan kapan tepatnya bulan menjadi matahari? Pria keras kepala itu pun tersenyum licik.
Ya, setiap pagi, ketika malam berubah menjadi pagi, bulan berubah menjadi matahari. Abu Nawas pun mengangguk seolah-olah terkesan. Menarik sekali, tetapi jika benar bulan berubah menjadi matahari, bagaimana mungkin kita bisa melihat bulan dan matahari di langit pada saat yang sama di siang hari? Pria itu pun terdiam sejenak, mencoba berpikir keras. Tapi karena keras kepalanya, dia tak mau menyerah. Ya, itu hanya karena kita tidak memperhatikannya dengan baik. Sebenarnya matahari itu bulan yang sedang menyamar, Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian tersenyum lebar. Baiklah, kalau begitu, kamu pasti bisa dong membuktikan hal yang lain juga. Kalau kamu benar, bisakah kau membuat matahari terbit di malam hari? Nah, jika bisa, aku akan setuju dengan semua ucapanmu. Pria itu pun mengerutkan dahinya dan mulai marah. Bagaimana mungkin aku bisa membuat matahari terbit di malam hari? Itu hal yang mustahil. Abu Nawas pun tertawa kecil. Nah, kalau begitu tidak ada bedanya dong dengan mengubah matahari menjadi bulan atau bulan menjadi matahari. Karena kamu sendiri tidak bisa membuktikan apa yang kau katakan, bagaimana aku bisa mempercayainya? Pria itu pun semakin marah, tetapi dia tahu bahwa Abu Nawas sudah memenangkan perdebatan. Namun keras kepala seperti dirinya, dia tetap tak mau mengaku kalah. Aku akan kembali besok, dan aku akan punya jawabannya, Abu Nawas, teriaknya sambil pergi dengan marah. Abu Nawas pun hanya tersenyum sambil bergumam. Orang keras kepala memang selalu punya alasan, bahkan ketika tidak ada yang masuk akal sekalipun. Kisah selanjutnya. Di balik kecerdasan otaknya, ternyata Abu Nawas memiliki beberapa keterampilan yang mumpuni. Salah satunya adalah sebagai seorang penjahit. Dan bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid, ternyata Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada majikan yang bernama Tuan Amir. Ia bekerja dengan rajin, sehingga dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari majikannya. Bagi majikan, Abu Nawas merupakan salah satu karyawan yang teladan. Meski demikian, Tuan Amir mengerti kebiasaan buruk Abu Nawas, yang kerap kali meminum atau memakan makanan kepunyaan tuannya. Pada suatu hari, Tuan Amir datang dengan membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas menghampiri majikannya. Wahai Tuan, untuk apa kendi itu? Bolehlah aku meminta isinya? Tanya Abu Nawas. Karena khawatir madu itu akan diminum Abu Nawas, maka majikannya terpaksa berbohong. Abu Nawas, kendi ini berisi racun, dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya, jawab sang majikan. Abu Nawas yang memang mengerti benar bahwa kendi yang dibawa majikannya itu khusus untuk madu, ia tidak dapat berbuat banyak. Tak lama setelah itu, sang majikan pun pergi keluar. Pada saat itu, Abu Nawas memutar otak untuk bisa meminum madu itu tanpa menyinggung perasaan majikannya. Karenanya, Abu Nawas menjual sepotong pakaian. Hasil penjualannya itu kemudian ia gunakan untuk membeli roti. Setibanya di tempat kerja, roti itu dimakan dengan menggunakan madu milik sang majikan. Hingga tak terasa, madu itu pun habis diminum Abu Nawas. Madu itu terasa sangat nikmat, sehingga membuat Abu Nawas merasa sangat kekenyangan. Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Namun, tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa sepotong roti. Alangkah terkejutnya Tuan Amir ini ketika mendapati tutup kendinya terbuka dan madu di dalam kendi itu sudah habis tak tersisa. Tak hanya itu, Tuan Amir juga mendapatkan sepotong pakaiannya telah hilang. Ini pasti ulah Abu Nawas, gumamnya dalam hati. Tuan Amir pun langsung menghampiri Abu Nawas yang lagi sibuk bekerja menjahit pakaian. Hei Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya Tuan Amir. Maaf Tuan, tadi sewaktu Tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil pakaian Tuan, kata Abu Nawas.
"Lantas, apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?" tanya Tuan Amir lagi. Mendapatkan pertanyaan yang terus-menerus dari majikannya, Abu Nawas semakin berpura-pura gemetar. Tapi meski demikian, dia tetap tidak kekurangan akalnya. "Saya ketakutan, Tuan, dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas. "Lantas, mengapa isi kendiku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu?" tanya Tuan Amir. "Oh tidak, Tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lalu siapa yang telah meminumnya?" tanya Tuan Amir lagi. "Sekali lagi mohon maaf, Tuan Majikan. Karena takut akan dimarahi oleh Tuan, maka saya putuskan untuk memilih bunuh diri saja, menggunakan racun yang ada di dalam kendi itu," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas, Tuan Amir yang semula akan marah, akhirnya mengurungkan niatnya. Ia sadar jika semua itu juga kesalahannya, karena telah berbohong kepada bawahannya. Dan begitulah cara Abu Nawas untuk mendapatkan madu gratis. Kisah selanjutnya. Diceritakan bahwa istri Abu Nawas memiliki keahlian membuat kain dari bulu domba. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas sebagai ladang usaha untuk mendapatkan penghasilan. Akan tetapi niatan Abu Nawas tersebut awalnya sempat ditolak oleh sang istri. Ia beranggapan bahwa saat ini bulu domba harganya cukup mahal. Kalaupun sampai ditenun menjadi kain, keuntungannya tidak mencukupi. "Kamu tenang saja, aku bisa membelikanmu bulu domba dengan harga yang cukup murah," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar dan menemui seorang penjual kambing. "Mau beli kambing yang seperti apa, Tuan?" tanya si penjual. "Ya, yang harganya paling murah saja," jawab Abu Nawas. "Oh, ada, Tuan. Tapi sudah tua dan kakinya juga pincang. Gimana, Tuan?" "Mana coba, tunjukkan padaku," pinta Abu Nawas. Si penjual pun lalu membawakan kambing yang dimaksud. "Ini berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "2 dinar saja, Tuan," jawab si penjual. "Baiklah, aku akan membelinya. Adakah kambing yang lain yang juga murah?" tanya Abu Nawas lagi. "Oh, banyak, Tuan, tapi masih ada di kandang. Kalau Tuan berminat, akan saya ambilkan," kata si penjual. "Wah, boleh itu, ambilkan saja semuanya," timpal Abu Nawas. "Tapi apa Tuan yakin? Kambing-kambing itu sudah tua semua, Tuan, dan juga rata-rata tubuhnya cacat, Tuan," kata si penjual memberitahu. "Ah, tidak apa-apa," balas Abu Nawas. Dan setelah semuanya dibawa ke hadapan Abu Nawas, transaksi pun segera dilakukan. Si penjual merasa bahagia karena kambing-kambingnya yang tua dan cacat bisa laku terjual. Bahkan sebagai rasa terima kasih, ia memberikan bonus 1 ekor kambing kepada Abu Nawas. Dan ketika Abu Nawas membawa kambing-kambingnya pulang, ia berpapasan dengan salah satu kawannya yang bernama Tuan Hamid. Melihat Abu Nawas membawa banyak kambing yang tua dan cacat, Tuan Hamid pun merasa heran dan aneh. "Hei Abu Nawas, untuk apa kambing seperti itu? Kalaupun dimasak dagingnya juga sudah tua. Pasti rasanya tidak enak, Abu Nawas," kata Tuan Hamid. "Ah, kamu pasti kena tipu lagi, ya kan?" lanjutnya. "Oh tidak, Tuan Hamid, aku memang sengaja membelinya karena harganya murah," balas Abu Nawas. "Ya tentu saja murah, kambingnya itu sudah tua dan banyak yang cacat. Kalau aku jadi kamu, aku tak akan mau membelinya meskipun harganya juga murah," ujar Tuan Hamid. Karena merasa penasaran, Tuan Hamid pun kembali bertanya, "Sebenarnya untuk apa sih semua kambing-kambing ini?" Abu Nawas pun menjawab,
Jadi begini Tuan Hamid, aku hanya akan memanfaatkan bulunya saja. Nah, nanti oleh istriku, bulu itu akan dijadikan benang kain. Benang kain tersebut akan dijual dengan harga yang lebih tinggi tentunya Tuan Hamid. Mendengar penjelasan tersebut, Tuan Hamid pun mencoba memberikan saran. Kenapa tidak membeli bulu domba saja Bu Nawas? Kan sudah bersih dan siap untuk dijadikan benang. Aduh Tuan, bulu domba itu justru harganya lebih mahal. Satu kantong bulu bisa seharga 10 dinar. Sedangkan kambing-kambing ini cukup 2 dinar per ekor Tuan, terang Abu Nawas. Dan disitulah Tuan Hamid baru menyadari kecerdikan Abu Nawas. Ia bisa mendapatkan bulu domba dengan harga yang benar-benar sangat murah. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, istana mengumumkan sayembara untuk mencari seorang menteri kerajaan. Siapapun boleh mendaftar, tetapi untuk menjadi menteri tidaklah mudah. Peserta harus memenuhi persyaratan dan lulus tes yang diadakan oleh pihak kerajaan. Para penduduk pun berbondong-bondong mendaftarkan dirinya. Namun karena banyak yang tidak memenuhi syarat atau gagal tes, mereka pun akhirnya pulang dengan kecewa. Dan kabar tentang lowongan menjadi menteri sampai ke telinga Abu Jahil. Ia sebenarnya tertarik untuk mendaftar, tetapi ia menyadari akan keterbatasan dirinya. Wah, aku tak mungkin lolos seleksi, pikirnya. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya sosok Abu Nawas. Bukankah Abu Nawas dekat dengan Baginda Raja ya? Aku akan meminta bantuannya supaya bisa jadi menteri tanpa harus ikut tes. Dengan membawa buah-buahan dan makanan kesukaan Abu Nawas, Abu Jahil bertandang ke rumah sahabatnya itu. Ia pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Apa? Jadi menteri? Aku tidak salah dengar Abu Jahil, tanya Abu Nawas kaget. Tolonglah Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Tentu sangat mudah bagimu untuk mengusulkanku menjadi menteri, bujuk Abu Jahil. Tidak Abu Jahil, aku tidak mau melakukannya. Ini kesempatanku satu-satunya Abu Nawas. Aku ingin berbuat baik untuk masyarakat. Aku ingin hidupku berguna. Dan aku ingin di sisa hidupku dikenal sebagai menteri yang baik Abu Nawas. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Ia masih ragu apakah ucapan Abu Jahil itu bisa dipercaya. Baiklah Abu Jahil, aku akan mencoba mengusulkanmu kepada Baginda Raja. Tapi awas ya, kalau kamu sampai berbuat sewenang-wenang, aku sendiri yang akan menghajarmu, ancam Abu Nawas. Dan Abu Jahil pun berjanji akan menjalankan amanah dengan baik. Dan benar saja, atas usulan Abu Nawas, Baginda Raja akhirnya menunjuk Abu Jahil sebagai menteri istana. Selang beberapa bulan, Abu Nawas menerima banyak pengaduan dari warga. Abu Jahil dengan seenaknya menaikkan pajak dan bahkan mengambil hasil panen warga yang tidak mampu untuk membayar. Geram dengan perbuatan Abu Jahil, Abu Nawas pun segera menuju istana untuk melapor kepada Baginda Raja. Namun, prajurit penjaga gerbang istana yang telah disuap oleh Abu Jahil tidak memperbolehkannya masuk. Kurang ajar Abu Jahil, tunggu saja pembalasanku, geram Abu Nawas. Ia pun mencari cara agar dipanggil oleh Baginda Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas pun mendengar kabar bahwa Baginda Raja terganggu oleh suara burung hantu yang bersarang di dekat istana. Dari situlah muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas. Abu Nawas pun menyuruh warga menyebarkan berita bahwa dirinya bisa memahami bahasa burung. Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja yang kemudian memanggil Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, Abu Jahil pun cemas. Kalau sampai Abu Nawas bertemu Baginda Raja,
tamat riwayatku, pikirnya. Dan sesampainya di istana, Abu Nawas pun disambut hangat oleh Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kamu bisa memahami bahasa burung. Benar itu?" tanya Baginda Raja. "Ya begitulah Paduka. Memangnya ada apa Paduka?" "Begini Abu Nawas, akhir-akhir ini aku terganggu oleh teriakan burung hantu. Sebenarnya apa sih yang dikatakannya?" Dan tak lama kemudian terdengar suara burung hantu. Dengan ekspresi serius, Abu Nawas berpura-pura mencermati suara burung itu. "Waduh, ini sangat berbahaya Paduka," ujar Abu Nawas. "Memang apa yang dikatakannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka, burung itu mengatakan bahwa sarangnya telah hancur. Dan dia memperingatkan Paduka, jika Paduka terus menyengsarakan rakyat, istana Paduka juga akan hancur sama seperti sarangnya." "Menyengsarakan rakyat? Tapi kan aku justru meringankan pajak dan memberikan bantuan modal untuk rakyatku. Dan urusan ini sudah aku percayakan kepada Abu Jahil." "Itu kan yang Paduka tahu dari laporan Menteri Paduka. Paduka sendiri tidak langsung bertemu dengan rakyat kan?" tutur Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun memutuskan untuk memeriksa langsung kebenarannya. Namun Abu Nawas segera berkata, "Oh Paduka, tidak usah repot-repot. Kedatanganku ke sini juga bersama para warga Paduka. Dan mereka sudah menunggu Paduka di depan gerbang istana." Baginda Raja pun keluar menemui warga yang mengadukan perbuatan Abu Jahil. Baginda Raja pun murka bukan main. "Kurang ajar kamu Abu Jahil. Berani-beraninya kamu memeras rakyatku. Sekarang juga kamu saya pecat dan akan dihukum penjara." Dengan wajah yang tertunduk lesu, Abu Jahil pun diseret masuk penjara oleh prajurit istana. Abu Nawas pun kemudian memberitahu kepada Baginda Raja bahwa dirinya sebenarnya sudah lama ingin melaporkan perbuatan Abu Jahil, tetapi selalu dihalang-halangi oleh prajurit yang telah disuap. Dan Baginda Raja langsung memerintahkan penahanan prajurit-prajurit tersebut. Namun Baginda Raja menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Ini semua salahmu Abu Nawas. Kamu kan yang dulu mengusulkan dia menjadi menteri. Jadi kamu juga harus menerima hukuman," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Saya akui itu memang salah saya Paduka, dan saya siap menerima hukuman," jawab Abu Nawas dengan lapang dada. Dan akhirnya Abu Nawas pun dihukum penjara selama sebulan. Sementara Abu Jahil dan prajurit bayarannya harus menjalani hukuman yang lebih berat. Semua harta kekayaan Abu Jahil yang diperoleh dari kejahatan juga disita oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Kecerdikan Abu Nawas dalam berdebat sering membuat lawan-lawannya tak berkutik. Mulai dari para ulama, pejabat, hingga orang-orang ateis pun dibuatnya kelimpungan. Dan kali ini Abu Nawas kembali ditantang untuk berdebat tentang keberadaan Allah. Orang yang menantangnya adalah seorang ateis yang konon memiliki sejuta akal dalam berdebat. Hampir semua lawannya memilih untuk menghindari debat dengannya. Namun berbeda dengan Abu Nawas, ia justru menerima tantangan tersebut dengan percaya diri. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba seorang ateis datang menghampiri dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Abu Nawas?" "Aku yang namanya Abu Nawas. Ada perlu apa Tuan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin menantangmu berdebat," jawabnya dengan sombong. "Memangnya debat tentang apa Tuan?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku ingin kamu menunjukkan bukti bahwa Tuhan itu ada," kata si ateis. "Oh itu,
Baiklah, aku terima tantanganmu, jawab Abu Nawas. Namun si ateis pun menambahkan, tapi bukan di sini tempatnya. Besok aku tunggu kamu di alun-alun, biar banyak orang yang menyaksikan. Nanti mereka akan tahu siapa yang pintar dan siapa yang bodoh. Abu Nawas pun menyetujui permintaannya. Dan keesokan harinya, alun-alun kota Baghdad pun sudah dipenuhi banyak orang. Mereka penasaran ingin menyaksikan debat antara Abu Nawas dan si ateis. Sang ateis sudah berdiri menunggu. Tetapi hingga menjelang siang, Abu Nawas pun belum juga datang. Dengan sombongnya si ateis berkata, "Nah, kalian lihat sendiri kan, Abu Nawas hanyalah seorang pengecut. Mana mungkin dia berani datang?" Namun tak lama kemudian Abu Nawas pun muncul. Orang-orang pun menyambutnya dengan sorak-sorai. "Ternyata kamu masih punya nyali juga, Abu Nawas," ledek si ateis. "Maaf kawan, aku terlambat," jawab Abu Nawas. Si ateis pun menimpali. "Kenapa bisa terlambat? Katanya kamu percaya adanya Tuhan. Jika benar Tuhan itu ada, seharusnya dia itu tidak membiarkanmu terlambat." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Aku memang terlambat dan aku minta maaf. Bukan karena aku ingin terlambat, tapi karena aku memang tidak mampu untuk tidak terlambat." "Apa maksudmu?" tanya si ateis. Abu Nawas pun menjelaskan, "Jadi saat aku hendak ke sini, aku kan harus menyeberangi sungai. Namun tak ada satupun perahu yang mau mengantarku." "Lalu bagaimana kamu bisa nyampe ke sini?" tanya si ateis heran. "Nah, waktu itu aku duduk di tepi sungai. Tiba-tiba ada pohon besar tumbang dan jatuh ke sungai. Nah, ajaibnya, pohon besar itu berubah menjadi perahu. Ya, lalu aku gunakan untuk menyeberang," jelas Abu Nawas sambil tertawa. Si ateis pun terkejut dan berkata, "Ah, itu tidak mungkin. Mana mungkin pohon bisa menjadi perahu tanpa ada yang membuatnya?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Nah, itu kalau hal sekecil itu saja kamu tidak percaya, kenapa kamu percaya bahwa alam semesta ini ada tanpa pencipta? Keberadaan alam semesta beserta isinya adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Tuhan yang menciptakan ini semua." Jawaban Abu Nawas ini pun langsung membungkam si ateis. Perdebatan pun berakhir bahkan sebelum dimulai. Si ateis pun segera pergi meninggalkan alun-alun dengan rasa malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di pasar kota Baghdad ada seorang pria sombong yang suka menghujat Allah. Dengan lantang ia sering berteriak di tengah kerumunan, "Jika Allah itu memang ada, buktikan kepadaku. Aku bahkan tidak takut padanya, karena aku bisa melakukan apa saja, termasuk minum racun tanpa terluka." Orang-orang yang mendengar ucapannya merasa geram, tetapi tak ada yang berani melawan pria itu, karena badannya besar, suaranya kasar, dan tingkah lakunya menakutkan. Kabar tentang pria itu akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kamu berdebat dengannya. Jika kamu berhasil membungkamnya, aku akan memberimu hadiah yang besar," perintah Baginda Raja dengan tegas. Abu Nawas pun tersenyum penuh percaya diri. "Baik, Paduka, serahkan urusan ini kepadaku." Dengan santai Abu Nawas pun pergi ke alun-alun menemui pria sombong itu yang sedang dikerumuni banyak orang. "Wahai Tuan yang besar dan penuh keberanian," sapa Abu Nawas dengan nada yang ramah. "Aku dengar Anda ini merasa berani menantang Allah. Benarkah begitu?" "Ya, benar sekali," jawab pria itu dengan congkak. "Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu itu." Abu Nawas pun hanya tersenyum tipis.
Baiklah Tuan, kalau Anda memang sehebat itu, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini, katanya sambil mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam yang pekat. Kerumunan pun langsung gempar. Semua orang menahan nafas menunggu reaksi si pria itu. Pria sombong itu tampak sedikit ragu. Ini benar-benar racun bukan? Tanyanya dengan nada yang curiga. Tentu saja Tuan, jawab Abu Nawas dengan nada yang meyakinkan. Hanya orang yang percaya kepada Allah yang bisa selamat setelah meminum racun ini. Pria itu pun mendelik. Kalau begitu, kamu dulu yang minum, baru aku percaya, tantangnya. Abu Nawas pun mengangguk dengan tenang. Ia membuka botol itu, menuangkan sedikit cairan hitam ke tangannya, lalu meminumnya dengan santai. Bahkan ia pura-pura menikmatinya dan berkata, rasanya enak seperti madu. Orang-orang pun tercengang. Wah, Abu Nawas selamat, seru mereka dengan kagum. Tak ingin terlihat kalah, pria sombong itu akhirnya mengambil botol tersebut dan menenggak isinya dengan angkuh. Namun begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, wajahnya langsung berubah. Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya panik sambil muntah-muntah dan memegangi perutnya. Orang-orang pun terkejut, sementara Abu Nawas hanya tertawa kecil. Tuhan, itu bukan racun. Itu hanya campuran jahe dan rempah-rempah. Rasa pahit dan panas itu berasal dari ketakutanmu sendiri, Tuhan. Kamu tahu kenapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Pria itu pun terdiam, wajahnya memerah karena malu. Dengan suara bergetar ia pun berkata, Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku, katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum penuh kemenangan. Ya, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Allah. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan merasa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Dan sesuai janjinya, ia pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Sementara itu, pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala yang tertunduk. Ia menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa yang dikenal sebagai kampung nelayan, pasar ikan selalu ramai. Pedagang berteriak menjajakan ikan segar, pembeli menawar harga, dan anak-anak berlarian sambil membawa ember kecil. Namun di tengah keramaian itu ada satu orang yang selalu penasaran, yaitu Abu Jahil. Abu Jahil yang terkenal sebagai orang yang selalu punya teori yang aneh. Suatu hari ia berdiri di tengah pasar dan berseru dengan lantang. Semua, tidakkah kalian heran? Ikan di sini tidak pernah habis. Sudah bertahun-tahun kita menangkap ikan, tapi pasar ini selalu penuh. Apa jangan-jangan ini ikan jadi-jadian? Orang-orang pun tertawa mendengar ucapan Abu Jahil. Salah satu pedagang berkata, Abu Jahil, kamu ini aneh sekali. Sudah jelas ikan-ikan ini dari sungai. Memangnya kamu pikir dari mana lagi? Namun Abu Jahil tetap keras kepala. Oh, tidak mungkin. Sungai itu kan tidak sebesar lautan. Tapi anehnya ikannya tidak pernah habis. Aku yakin ada yang menciptakan ikan-ikan ini secara ajaib. Aku harus cari tahu. Merasa tak puas, Abu Jahil pun mendatangi sahabatnya, Abu Nawas. Ia berharap Abu Nawas bisa memberikan jawaban yang memuaskan rasa ingin tahunya. Abu Nawas, aku butuh bantuanmu, kata Abu Jahil dengan nada yang serius. Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon sambil memandangi sungai tersenyum kecil. Apalagi kali ini Abu Jahil? Kenapa kamu terlihat seperti detektif yang sedang menyelidiki kasus besar? Ini soal ikan di pasar, Abu Nawas. Aku yakin ada sesuatu yang aneh.
Ikan-ikan itu tidak pernah habis, Abu Nawas. Aku curiga ada sihir di balik ini semua. Abu Nawas pun tertawa kecil. Kamu benar-benar membuat hidupku lebih berwarna, Abu Jahil. Kalau kamu ingin tahu rahasianya, ikut aku besok pagi. Tapi kamu harus siap melakukan apapun yang aku minta. Tanpa ragu, Abu Jahil pun mengangguk. Oh, aku siap, Abu Nawas. Asal aku tahu jawabannya. Dan keesokan paginya, Abu Nawas mengajak Abu Jahil ke sungai. Di tepi sungai, Abu Nawas membawa ember berisi roti, jala ikan, dan papan kayu kecil. Buat apa ini, Abu Nawas? Mau bikin kapal dari papan itu? Tanya Abu Jahil bingung. Abu Nawas pun tertawa. Sabar, kamu akan lihat. Nah, sekarang bantu aku lemparkan potongan roti ini ke sungai. Abu Jahil pun menurut. Begitu roti itu dilempar ke sungai, tiba-tiba muncul sekumpulan ikan kecil berenang menghampiri roti itu. Karena saking tergodanya dengan ikan yang ada di hadapannya, Abu Jahil pun ingin langsung menangkapnya. Dia meloncat dengan sekuat tenaga, mencoba untuk menangkap ikan tersebut. Tapi apalah daya, tak ada satupun ikan yang berhasil ia tangkap. Ikan-ikan itu pun langsung lari bersembunyi entah di mana. Melihat Abu Jahil yang basah kuyup kebingungan mencari ikan, Abu Nawas pun tertawa sejadi-jadinya. Lalu ia berkata, "Nah, itulah Abu Jahil. Ikan itu pintar sekali bermain petak umpet. Tak ada satupun ikan yang kamu dapatkan, kan? Walaupun mungkin banyak nelayan yang menangkap ikan tiap hari, pasti ada ikan yang lolos dan bersembunyi. Ditambah mereka tiap malam juga rapat rahasia, membahas anak, saudara, dan kawan-kawan mereka yang tertangkap. Nah, untuk menggantikan mereka, ikan-ikan itu akan mempercepat kembang biaknya." Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, Abu Jahil masih ragu. "Loh, dari mana kamu tahu ikan kalau malam hari pada rapat, Abu Nawas?" "Lah, emangnya kamu gak pernah lihat kalau malam hari banyak ikan yang berkumpul dan diam? Mereka itu sedang rapat, Abu Jahil," jawab Abu Nawas sambil tertawa. "Ah, itu sih mereka lagi pada tidur, Abu Nawas. Tapi iya juga ya. Ya mungkin mereka rapat sambil tidur kali ya. Kayak rapatnya wakil rakyat kita," kata Abu Jahil sambil tertawa. Dan mereka berdua pun tertawa lepas bersama-sama. Dan begitulah misteri ikan yang tak pernah habis akhirnya terpecahkan. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak sibuk bersiap-siap untuk pergi ke hutan. Melihat hal itu, istrinya yang penasaran pun bertanya, "Wahai suamiku, mau kemana?" "Aku mau pergi ke hutan," jawab Abu Nawas singkat. Sang istri pun mengerutkan kening. "Persediaan kayu kita kan masih banyak. Untuk apa pergi ke hutan?" "Bukan mau cari kayu, tapi mau berburu burung puyuh. Bukankah tahun ini waktunya mereka bermigrasi ke daerah kita? Di hutan pasti banyak sekali burung puyuh," jelas Abu Nawas. "Oh iya benar, aku juga kangen banget sama dagingnya yang lezat," sahut sang istri antusias. Maka berangkatlah Abu Nawas dengan membawa perangkap berburu. Sesampainya di hutan, dia memanjat pohon dan memasang jaring di antara pepohonan. Setelah semuanya siap, dia duduk di atas dahan pohon sambil menunggu buruannya. Dan benar saja, satu persatu burung puyuh menubruk jaring dan jatuh ke tanah. Abu Nawas pun langsung mengambilnya. Begitulah pekerjaannya sampai menjelang malam hari, hingga ia berhasil mengumpulkan banyak burung puyuh. Dengan hati yang penuh gembira, Abu Nawas pun pulang ke rumah. "Wahai istriku, aku membawa banyak sekali burung puyuh," serunya. Sang istri pun ikut senang. "Besok aku akan mengajak Tuan Hakim dan kawan-kawan untuk makan bersama. Buatlah masakan daging puyuh yang paling lezat ya," pinta Abu Nawas.
Dan keesokan harinya Abu Nawas pun bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah hidangan daging puyuhnya sudah siap?" "Oh sudah, masih aku taruh di wajan agar tetap hangat," jawab sang istri. Abu Nawas pun mengintip masakannya. Aroma nikmat langsung menyeruak. "Oh iya, kenapa rotinya tidak sekalian dicampur?" sarannya. Sang istri pun menurut. Ia memasukkan beberapa roti ke dalam wajan dan menutupnya kembali. "Baiklah, aku akan keluar sebentar untuk memanggil kawan-kawan dan Tuan Hakim," ucap Abu Nawas lalu pergi. Sementara itu sang istri pun mulai merasa cemburu. "Abu Nawas ini lebih mementingkan tamu-tamunya daripada aku. Padahal daging puyuh juga makanan kesukaanku," gumamnya kesal. Dan tanpa pikir panjang, ia pun memasukkan semua masakan daging puyuh ke dalam baskom lalu menyembunyikannya. Wajan yang telah kosong ia isi dengan burung puyuh yang masih hidup dan menutupnya rapat-rapat. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas bersama Tuan Hakim dan kawan-kawannya. Semua tamu dipersilakan duduk di meja makan. "Nah, silakan semuanya duduk di sini. Di depan kalian akan ada makanan daging puyuh yang paling lezat," seru Abu Nawas dengan percaya diri. Dia pun masuk ke belakang untuk mengambil wajan lalu meletakkannya di atas meja. Dengan penuh gaya dia membuka tutup wajan. Namun alih-alih aroma daging yang tercium, burung-burung puyuh hidup langsung berterbangan ke segala arah. Para tamu pun berteriak kaget, sementara Abu Nawas melongo tidak percaya. "Ya Allah, sungguh aku telah memburu dan memasak burung-burung itu. Tapi dengan kuasamu, Engkau telah menghidupkan kembali mereka," serunya dramatis. Abu Nawas lalu memandang ke dalam wajan dengan bingung. "Tapi yang membuatku paling heran, kemana perginya rotiku? Ini yang benar-benar bikin aku pusing." Para tamu pun terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa terpinggal-pinggal melihat tingkah Abu Nawas yang polos. Kisah selanjutnya. Pada kisah sebelumnya, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak? Istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Dan meskipun sudah diperistri oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Walhasil para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Dan ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar tersebut sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei, kamu Abu Nawas itu kan?" tanya si saudagar. "Iya, bener. Anda ini siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Kenalin, aku saudagar yang paling kaya dari negeri seberang," jawab si saudagar. "Oh, dari mana kau tahu namaku? Padahal aku nggak mengenalmu. Terus apa keperluanmu datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu itu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek lagi. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya? Apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Begini,
istrimu kan cantik. Kasihan dia tinggal di rumah jelekmu ini. Kalau kamu bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberimu emas sebesar berat badan istrimu, kata si saudagar. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas. Gimana Abu Nawas? Kamu masih bingung ya? Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu? Tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Ya kalau aku sih setuju saja, tapi tunggu ya." "Bener nih Abu Nawas, lalu aku tunggu sampai kapan? Nggak lama kan?" Tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Lumayan kan aku bisa mendapatkan emas 2 kintal? Jawab Abu Nawas. "Lah itu sih percuma. Mana mungkin aku mau istri berbadan besar?" gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas mendengar kabar bahwa di sebelah tempat pemandian umum ada toko minyak wangi yang menjual candu. Di mana candu tersebut katanya, apabila ada orang yang menghisapnya, kesadarannya akan hilang alias mabuk. Karena penasaran, Abu Nawas pun timbul keinginan untuk mencobanya. Maka berangkatlah ia menuju toko minyak wangi tersebut. Ia lalu membeli sedikit candu dan dibawanya ke pemandian umum. Sambil berendam di air, Abu Nawas menghirup candu tersebut. Tapi setelah candu itu habis, Abu Nawas tak merasakan apapun. "Ah, dasar omong kosong. Apanya yang bisa membuat mabuk? Aku masih waras begini dan sama sekali nggak kehilangan akal," gumam Abu Nawas dalam hati. Merasa dirinya kena tipu, ia pun keluar dari kolam pemandian dan hendak meminta ganti rugi. Ia pun berjalan dengan mantap seperti seseorang yang sedang menahan amarah. Orang-orang yang melihat perilaku Abu Nawas ini menjadi heran dan bertanya, "Kamu mau kemana Abu Nawas?" tanya mereka. "Aku akan ke penjual minyak wangi itu, mau minta ganti rugi aku," jawab Abu Nawas. "Memangnya kenapa?" tanya mereka. "Dia telah menipuku. Katanya candu yang dijual bisa memabukkan dan bisa membuat orang kehilangan akal. Tapi aku sama sekali tak merasakan apapun. Aku masih waras dan aku juga baik-baik saja," jawab Abu Nawas. Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. "Coba kau perhatikan apa yang sedang kau kenakan itu Abu Nawas," seloroh mereka. Abu Nawas pun langsung melihat ke dirinya sendiri. Spontan ia terkejut dan heran. "Loh, kenapa aku bisa telanjang begini?" batin Abu Nawas dengan ekspresi wajah bingung. Begitu menyadari dirinya dalam keadaan telanjang, Abu Nawas pun segera berlari ke kolam dan menceburkan diri. Kisah selanjutnya. Alkisah, seorang petani hendak pergi ke ladangnya untuk memeriksa perkembangan buah-buahan yang ia tanam. Sesampainya di sana ia terkejut bukan main. Buah-buahan yang selama ini ia rawat dengan penuh cinta, banyak yang rusak dan hancur berserakan. Setelah diperiksa dengan seksama, ternyata pelakunya adalah kambing-kambing milik seorang peternak yang hidup di desa tersebut. Tidak terima dengan kejadian itu, si petani segera mendatangi si peternak dengan wajah yang merah padam.
"Hei kawan, kambing-kambingmu telah merusak buah-buahan di ladangku. Kamu harus mempertanggungjawabkannya," seru si petani dengan emosi. Si peternak yang sedang sibuk memberi makan kambingnya hanya bisa menggaruk-garuk kepala. "Ya, aku akan bertanggung jawab. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya uang sepeser pun," jawabnya dengan nada putus asa. Si petani terdiam sejenak. Ia pun sadar bahwa si peternak adalah orang miskin yang hanya menggantungkan hidup dari susu kambing. Namun ia tetap ingin mendapatkan keadilan. "Baiklah, kalau begitu kita minta pendapat Tuan Hakim. Tapi ingat ya, apapun keputusannya, kamu harus menerimanya," ujar si petani dengan tegas. Si peternak pun setuju. Mereka berdua segera pergi ke rumah Tuan Hakim. Sesampainya di sana, si petani langsung mengadukan masalahnya. "Wahai Tuan Hakim, selama 3 bulan aku merawat buah-buahan di ladangku. Tapi ketika waktunya panen tiba, kambing-kambing milik si peternak ini masuk ke ladangku dan merusak semua buah-buahan yang sudah siap panen, Tuan Hakim. Aku minta keadilan dan menuntut ganti rugi." Tuan Hakim pun mengangguk mendengar pengaduan itu. Setelah berpikir sejenak, ia pun memutuskan. Sebagai ganti rugi, si peternak harus menyerahkan semua kambingnya kepada si petani. Mendengar keputusan tersebut, tentu saja si peternak langsung protes. "Maaf Tuan Hakim, kalau aku menyerahkan semua kambingku, bagaimana aku bisa menghidupi keluargaku, Tuan Hakim? Aku hanya mengandalkan susu kambing untuk dijual ke pasar. Itu satu-satunya mata pencaharianku, Tuan Hakim." Keluhan si peternak membuat Tuan Hakim terdiam dan kebingungan. "Kasus kalian ini sangat rumit. Aku tidak sanggup mengatasinya. Coba kalian temui Abu Nawas, barangkali dia punya solusi," kata Tuan Hakim. Akhirnya tanpa menunggu lama, keduanya pun segera menemui Abu Nawas di rumahnya. Setelah mendengarkan cerita mereka, Abu Nawas pun sempat bingung. Namun setelah merenung sejenak, ia menemukan jalan keluar yang adil untuk keduanya. "Begini saja," kata Abu Nawas. "Si peternak harus memperbaiki ladang milik si petani. Tanami buah-buahan dan rawat sampai tumbuh besar. Selama itu, si peternak harus menyerahkan kambing-kambingnya, dan si petani berhak atas susu kambing tersebut. Kalau buah-buahannya sudah besar dan siap panen, si peternak boleh mengambil kembali kambing-kambingnya." Mereka berdua pun terkejut dengan saran itu. Tapi setelah dipikirkan matang-matang, solusi Abu Nawas ini ternyata adil dan masuk akal. "Wah, terima kasih Tuan Abu. Kami sangat setuju dengan keputusan ini," ujar mereka serempak dengan wajah yang ceria. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya mendapatkan keadilan tanpa ada pihak yang dirugikan. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. "Wahai istriku, maafkanlah aku. Aku tak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan," tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Dan selama ini ia merasa tak pernah menuntut apapun, tak pernah meminta yang macam-macam.
Ia ingin hanya kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus ngomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istri yang solihah," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir. Dengan mengusap air matanya yang menetes di pipi, sang istri menjawab, "Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku menjadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri berpura-pura. "Sudahlah, wahai istriku, ibumu itu orang baik. Insya Allah ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia. Ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhum ibumu. Kenapa ia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Ya, begitulah namanya saja hidup berumah tangga. Pasti ada suka dan ada duka. Tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Tapi jangan jadikan pertengkaran menjadi perpecahan, apalagi sampai terjadi perceraian. Pertengkaran hanyalah bumbu dalam berumah tangga. Karena dengan adanya pertengkaran, kita bisa merasakan betapa nikmatnya kemesraan.